Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dalam tenda, setelah King Ruo pergi, King Yongjun yang tidak ingin berdiam diri tampak gelisah. "Tuan muda, ada apa?" tanya Huo Zaodao. "Paman, aku ingin segera keluar dan memeriksa pekerjaan anggota klan," jawabnya dengan serius. "Sebaiknya tuan muda beristirahat dulu, bukankah Hu Yanlan dan yang lainnya sudah ada yang mengawasi?" "Tapi paman, tuan muda, jika ada tamu atau anggota klan Murong yang ingin bertemu dan bertanya pada penguasa, bagaimana?" Keberadaan seorang pemimpin itu sangat penting, karena hal itu dapat menghadirkan rasa aman, nyaman dan yang pasti mereka merasa tidak ditinggalkan. Selain itu, di tempat ini hanya tuan muda yang diperbolehkan menggunakan teknik perubahan bintang untuk menggunakan tampilan penguasa, ucap Huo Zaodao. "Baik paman," jawabnya lalu mengambil sikap duduk dan berkultivasi di dalam ruangan itu. Di tempat lain, Mai Gui dan Long Ke yang ditugaskan oleh King Ruo untuk menemui klan Hong di wilayah timur kota. Akhirnya tiba di depan gerbang klan Shen Hong. "Ada yang bisa kami bantu, Tuan?" tanya murid yang berjaga di depan klan berbicara dengan hormat. "Prajurit, aku Zengin Gui dan saudaraku Zengin Ke. Kami berdua ditugaskan oleh Patriark untuk menemui Menteri Hong Mian," jawab Mai Gui menjelaskan tujuan kedatangannya. "Baik, mari Tuan." Sambil membawa Mai Gui dan Long Ke masuk ke dalam klan. Di dalam klan, mereka berdua dibawa prajurit tersebut hingga ke dalam istana klan. Tidak lama kemudian saat Long Ke dan Mai Gui menempati kursi yang tersedia, 5 sosok paruh baya memasuki ruangan. "Tuan-tuan, aku Hong Tianqi, Patriark dari klan Hong. Selamat datang di kediaman kami," ucap sosok paruh baya tersebut sambil memperkenalkan Hong Mian dan 3 tetua lainnya dengan hormat. "Hormat pada Patriark Hong Tianqi, Menteri Hong Mian dan para tetua," ucap Long Ke dan Mai Gui, sambil memperkenalkan diri dengan hormat. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan memasuki ruangan dan menyuguhkan minuman untuk mereka. Setelah suasana tenang, Hong Tianqi lalu menanyakan tujuan kedatangan Long Ke dan Mai Gui. "Patriark Hong Tianqi, Patriark kami, Zengin Ruo telah selesai membersihkan kawasan selatan dan kini bersiap untuk membangun kediaman klan Zengin. Kedatangan kami selain untuk mengabari Menteri Hong Mian, kami juga ingin bekerja sama dengan klan Shen Hong, terutama sebagai penyuplai bahan bangunan," ucap Long Chen menjelaskan tujuan kedatangannya, membuat Hong Mian dan Hong Tianqi saling berpandangan. "Tuan Zengin Ke, sebelumnya Menteri Hong Mian telah membicarakan hal ini, tapi kami tidak menyangka jika kalian akan datang secepat ini. Sebelumnya aku bahkan mengira akan perlu waktu berbulan-bulan untuk membersihkan kawasan itu," ucap Hong Mian dengan serius. "Anggota klan kami tidak mungkin menunggu selama itu, lagi pula Patriark sudah mempersiapkan bagaimana cara membersihkan kawasan itu dengan efektif," jawab Long Ke menjelaskan dengan senyumnya yang ramah. "Tapi apakah Patriark bersedia?" tanya Mai Gui. "Tentu saja," jawab Hong Tianqi. Mai Gui sambil menyerahkan catatan bahan bangunan yang diperlukan. "Dan ini sebagai pembayaran awal," ucap Long Ke sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi 250 senjata tingkat menengah, 25 senjata tingkat tinggi, 25 buah apel emas dan 3 miliar kristal jiwa abadi, membuat Hong Tianqi yang memeriksa isi cincin penyimpanan tersebut mematung. "Patriark, jika ini masih tidak cukup, aku akan meminta saudara kami mengantar sisanya," ucap Long Ke. Membuyarkan lamunan Hong Tianqi. "Tuan Zengin Ke, apakah kalian ingin membangun istana emas?" tanya Hong Tianqi. "Patriark, konsepnya tidak seperti itu, tetapi Patriark Zengin Ruo ingin membangun kediaman permanen yang nyaman dan aman," jawab Long Ke menjelaskan.
Hong Tianqi menganggukkan kepalanya. Tuan-tuan, terima kasih atas kepercayaannya. Kami klan Shen Hong akan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan secepatnya, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Patriark, kami berdua mewakili Patriark Zhenyin Ruo yang tidak dapat hadir di tempat ini, mengucapkan terima kasih atas kesediaan klan Hong, yang mau bekerja sama dan membantu kami. Harapan kami hubungan baik ini terus berlanjut dan tidak terputus hingga pembangunan kediaman kami selesai, ucap Long Ke sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah membicarakan banyak hal, Mai Gui dan Long Ke lalu meninggalkan klan Shen Hong. Ternyata klan dari wilayah kuno benar-benar kaya, ucap Hong Tianqi, saat Long Ke dan Mai Gui benar-benar telah pergi dari tempat itu. Maksud saudara? Tanya Hong Mian. Bukankah saudara telah menjelaskan bahwa mereka sebelumnya telah mengeluarkan begitu banyak sumber daya dan senjata? Benar, jawab Hong Mian. Kali ini mereka juga melakukannya. Di dalam cincin penyimpanan ini ada 250 senjata tingkat menengah, 25 senjata tingkat tinggi, 25 buah apel emas dan 3 miliar kristal jiwa abadi, ucap Hong Tianqi menjelaskan, membuat Hong Mian dan 3 tetua lainnya itu begitu gembira. 250 senjata tingkat menengah jika dikalikan dengan harga terendah 20 juta, itu artinya sudah 5 miliar kristal jiwa abadi, 25 senjata tingkat tinggi dikalikan 50 juta, 1 miliar 250 juta kristal jiwa abadi, dan 25 apel emas dikalikan 60 juta sama dengan 1 miliar 500 juta, ditambah 3 miliar kristal jiwa abadi. Total nilai yang kita dapatkan hari ini sudah mencapai 10 miliar 750 juta kristal jiwa abadi. Shen Zhenyin benar-benar kaya, ucap Hong Mian dengan serius. Selain dapat meningkatkan kekuatan klan, kerjasama ini benar-benar memberikan banyak keuntungan. Saudara Mian terima kasih, ucap Hong Tianqi, lalu membicarakan persiapan mereka untuk segera menyediakan bahan yang diperlukan oleh klan Shen Zhenyin. Di tempat lain, sosok King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya. Pada saat hari mulai gelap, King Ruo akhirnya tiba di benteng perbatasan selatan. Sosoknya muncul di sisi Mei Xian, mengejutkan Yin Gan, Tian Feng, Tian Luye, Mao Huo, Mei Chao, Mao Lei, Qiongdu, Qiongda, Jin Se, Tu Hai, Murong Zongde dan 10 tetua klan Shen Murong yang sedang berada di dalam aula utama benteng tersebut. Pak Patriark, ucap mereka gugup, sambil berlutut dengan hormat, karena hampir salah memanggil King Ruo di hadapan Nangong Xianzai. Bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang, sambil menatap Nangong Xianzai yang mematung di tempatnya. Patriark, dia adalah Jenderal Nangong Xianzai, ucap Yin Gan menjelaskan. Hormat pada Jenderal Nangong Xianzai, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Membuat jenderal muda tersebut segera menyambut sapaan hormat tersebut dan membalasnya. Hormat pada Patriark Zhenyin Ruo, selamat datang di wilayah perbatasan selatan, ucapnya dengan hormat. Sambil mempersilakan King Ruo menempati kursi yang tersedia. Jenderal, sebelumnya aku mendapat laporan bahwa ada pergerakan besar di luar perbatasan, apakah benar demikian? Tanya King Ruo, sambil menempati kursi dengan tenang. Benar Patriark, sebelumnya aku telah memeriksa laporan Komandan Zhenyin Gan, dan aku juga telah memastikan bahwa ada 30.000 pasukan zirah emas dan 30.000 pasukan zirah perak sedang bergerak menuju perbatasan ini, jawab Nangong Xianzai menjelaskan. Itu artinya mereka benar-benar ingin menyerang. Hal seperti ini apakah kekaisaran tidak ikut mengawasi? Tanya King Ruo dengan heran. Yang mulia Kaisar Wang Lingchen tidak terlalu merisaukan masalah ini. Dan menganggap peperangan antar kerajaan adalah latihan peperangan serta untuk mengukur kekuatan di setiap kerajaan. Yang menjadi masalah adalah jika salah satu dari pasukan menyerang hingga menghancurkan ibu kota kerajaan lainnya, itu baru dilarang. Aturan yang sangat aneh, ucap King Ruo. Patriark, jika peperangan ini sampai menghancurkan satu kota, itu artinya kekaisaran akan kehilangan pilar kekuatan,
apalagi Kekaisaran Shen Wang adalah kekaisaran dengan jumlah kerajaan paling sedikit, ucap Nangong Xianzai menjelaskan. Paling sedikit, Jenderal mohon penjelasannya, tanya King Ruo dengan serius. Patriark, kekuatan di wilayah selatan ini selain diukur dengan kekuatan pasukan, juga diukur dengan luas wilayah dan kerajaannya. Saat ini wilayah yang paling luas adalah Kekaisaran Shenxia dengan 112 kota kerajaan, lalu disusul oleh Kekaisaran Xisang dengan 110 kota, Kekaisaran Shenluo yang agung dengan 101 kota, Kekaisaran Shenchun dengan 75 kota dan Kekaisaran Shenwang dengan 55 kota, jawab Nangong Xianzai, membuat King Ruo terdiam. Itu artinya, jika Kekaisaran Shenluo tidak pecah sebelumnya, berarti wilayah kekuasaannya terdiri dari 231 kota. King Ruo membatin, sambil mendesah panjang. Patriark, apakah ada yang salah? Jenderal, ini akan membuat repot, ucapnya pelan. Maksud Patriark, pertikaian antar kerajaan ini akan terjadi sepanjang waktu, karena akar masalah dari pertikaian ini tidak dibersihkan dengan tuntas, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu apa rencana Patriark? Tanya Nangong Xianzai. Jika diizinkan, aku dan pasukan klan Sengin akan menghapus kota kabut angin, jawab King Ruo membuat Nangong Xianzai ternganga. Patriark, apakah Anda tidak bercanda? Menatap King Ruo dengan serius. Bercanda itu saat membiarkan musuh membangun kekuatan mereka dengan tenang, jawab King Ruo, membuat Nangong Xianzai bergidik ngeri. Patriark, jangankan menyerang kota kabut angin, menahan serangan mereka saja kita mungkin akan keteteran, apalagi pasukan bantuan juga masih belum tiba, ucap Nangong Xianzai dengan serius. Apakah itu artinya Jenderal sudah melaporkan hal ini pada Yang Mulia? Pasukan klan Yu dan klan Sichou telah menjauh, aku tidak mungkin mengandalkan kekuatan klan Zengin yang, ucapnya ragu, sambil menatap Yin Gan dan rombongannya yang tampak tenang. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jenderal, di hadapan Yang Mulia Nangong Ming sebelumnya sudah aku katakan, bahwa perbatasan wilayah selatan ini adalah tanggung jawab kami. Mohon Jenderal untuk segera mengirimkan laporan bahwa tidak ada pergerakan dan meminta pasukan itu kembali, ucapnya dengan serius, membuat Nangong Qiankun terdiam. Patriark, jangan menganggap remeh kekuatan kerajaan kabut angin, walaupun ada larangan dari Yang Mulia Kaisar untuk menyerang hingga ke dalam kota, tetapi jika mereka memasuki wilayah ini, akan ada ribuan nyawa terancam, ucapnya dengan serius. Jika demikian, bukankah lebih baik kita hapus saja kota itu? Kata-kata Mei Xian membuat Nangong Xianzai kehabisan kalimat. Benar-benar menanggap remeh kerajaan kabut angin, apakah mereka pikir dengan jumlah pasukannya yang bahkan dapat dihitung dengan jari? Menghadang serangan puluhan ribu prajurit Feng Wu. Membantin dengan perasaan dongkol. Jenderal, kekuatan pasukan ditentukan oleh kualitasnya, bukan oleh kuantitasnya, ucap Yin Gan dengan tenang, membuat Nangong Xianzai semakin kesal. Komandan, benar, tapi pasukan Zirah Emas Kerajaan Kabut Angin adalah mereka yang sudah berada di tingkat menegah hingga tingkat puncak semi-abadi, jadi mereka bukanlah pasukan abal-abal yang bisa diremehkan, ucapnya dengan sedikit tekanan, membuat King Ruo tersenyum santai. Aku mengerti kekhawatiran Jenderal, tapi apakah mungkin kami hanya datang untuk mengantar nyawa? Jenderal, di ibu kota kerajaan ada banyak anggota klan Shen Zengin yang masih memerlukan keberadaan kami, ucap King Ruo, membuat Nangong Xianzai terdiam. Baiklah, kita akan bergerak setelah pasukan bantuan tiba, ucap Nangong Xianzai dengan serius, lalu meminta pasukannya untuk melakukan pengawasan di setiap titik penjagaan. Yin Gan yang melihat kekesalan di wajah Nangong Xianzai hanya tersenyum santai. Saudara, sepertinya penguasa telah menyinggung Jenderal Nangong Xianzai, ucap Murong Zongde, berbicara pada Yin Gan melalui telepati. Benar, tapi aku senang karena Jenderal Nangong Xianzai adalah orang yang penuh perhitungan dan selalu bersikap hati-hati, karena bagaimanapun juga, tanggung jawab keamanan wilayah selatan ini ada di tangannya, ucap Yin Gan menanggapi. Jika saja Jenderal Nangong Xianzai hadir dan melihat kekuatan penguasa di kota Dong,
mungkin dia tidak akan berani berkata seperti itu, ucap Murong Zongde dengan tenang. Benar, ucap Yin Gan. Penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Mei Xian, berbicara pada King Ruo melalui telepati. Kita akan bergerak berdasarkan perintah, jawab King Ruo. Tapi penguasa, ucap Jin Se dengan ragu. Jin Se, dalam urusan militer, kita harus tunduk pada perintah, kecuali dalam situasi darurat. Selain itu, aku juga ingin beristirahat, jawab King Ruo dengan santai. Baik penguasa, tapi otoritas perintah di tempat ini ada di tangan Jenderal Utama Yu Teng, ucap Jin Se menjelaskan, membuat King Ruo terdiam. Jadi Jenderal Nangong Xianzai, dia wakil Jenderal Utama, lalu ada Jenderal Sichounan yang masih berada di ibu kota, jawab Yin Gan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tidak masalah, karena dia juga pemimpin pasukan tertinggi di tempat ini, ucap King Ruo. Di tempat lain, 5 kilometer dari pos penjagaan, pasukan klan Yu dan klan Sichou yang sebelumnya menjauh dan memisahkan diri dari pasukan penjaga perbatasan, tiba-tiba mendapat perintah dari Nangong Qianzai untuk kembali ke pos perbatasan dan bersiap-siap. Benar-benar menjilat ludah sendiri, bukankah sebelumnya meminta kami pergi? Sichou Ding menggerutu kesal, sambil membawa ribuan pasukannya, bergerak mendekati benteng pos perbatasan. Benar-benar menjengkelkan, ucap Yu Dai sambil terus bergerak bersama rombongannya. Menjelang tengah malam, pasukan bantuan dari pusat kota juga tiba, sehingga ada 50.000 prajurit yang kini berkumpul di tempat itu. Walaupun dengan jumlah pasukan yang hampir menyaingi jumlah pasukan musuh, namun hal itu tidak membuat mereka bersemangat, justru membuat mereka semakin kesal. Apakah ini bercanda? Bagaimana mungkin kita pasukan bantuan, lebih banyak dari pasukan utama yang bertanggung jawab dengan kawasan ini, ucap komandan pasukan dari klan Shen Lu dengan wajah masam. Ini benar-benar keterlaluan, apakah mereka menganggap kita adalah budaknya, ucap komandan pasukan dari klan Shen Lan, menatap King Ruo dan rombongannya dari jauh dengan kesal. Dari jauh, King Ruo yang dapat mendengar gerutu para komandan pasukan itu hanya tersenyum santai. Berpura-pura tidak mendengar. Penguasa, mereka, ucap Yin Gan berbicara pada King Ruo melalui telepati, sambil menatap pasukan tersebut dengan perasaan yang mulai kesal. Biarkan saja, berdebat dengan orang yang berpikiran pendek itu tidak akan ada habisnya, karena pada dasarnya mereka memerlukan bukti dan saat ini kita tidak dapat menunjukkannya. Mereka yang berpikiran pendek selalu mencari celah agar dapat menjatuhkan orang yang tidak disukainya. Bahkan hal baik pun akan selalu terlihat buruk di matanya, termasuk membela diri, itu akan membuat mereka semakin muak. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini adalah tetap bersikap tenang. Baik penguasa. Tidak lama kemudian, setelah semua pasukan itu berbaris dengan tenang, Nangong Xianzai lalu memanggil para komandan pasukan untuk berkumpul di dalam aula utama benteng. Setelah 11 komandan pasukan itu berkumpul, Nangong Xianzai lalu membuka pembicaraan mereka dengan serius. Para komandan, di depan kita, 25 km dari perbatasan ini ada 60.000 prajurit kerajaan kabut angin yang kini bersiap bergerak menyerang. Karena kalah jumlah, kita tidak bisa melakukan peperangan secara langsung, maka aku berinisiatif untuk melakukan serangan kejutan. Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Serangan kejutan, Jenderal. Serangan kejutan hanya dapat dilakukan jika jumlah pasukan kita lebih banyak dari mereka, dan itu artinya kita harus membagi pasukan kita ke dalam beberapa kelompok untuk ditempatkan pada titik penyergapan, karena tujuan dari serangan ini adalah untuk mencerai-beraikan musuh. Sehingga pasukan kita yang berada di titik penyergapan lainnya dapat dengan mudah membinasakan mereka. Dengan jumlah pasukan kita ini, apakah mungkin kita dapat melakukannya? Menatap King Ruo dan pasukannya dengan kesal. Komandan Lu Sheng benar, ucap Yu Dai menanggapi, menatap King Ruo, Yin Gan dan Mei Xian yang berada di dalam ruangan itu dengan tidak senang. Jika demikian, apa pendapat kalian? Tanya Nangong Xianzai, namun mereka hanya bisa diam, membuat Yin Gan hampir tertawa. Komandan Zeng Yin Gan, apakah ada yang lucu?
Tanya Lu Sheng dengan tatapan kesal. Kalian adalah pengkritik ulung, setidaknya ketika kalian sedang mengkritik maka beri juga solusi. Aku yakin situasi ini sudah kalian hadapi selama ratusan kali, jadi kalian pasti paham dengan apa yang harus kalian lakukan. Kami Shen Zhenyin selalu berpandangan bahwa kemenangan perang itu ditentukan oleh kuantitas dan kualitas. Jumlah pasukan musuh benar-benar membuat kami ingin tertawa, karena kami yang sedikit ini bahkan tidak takut sedikit pun. Lalu bagaimana bisa kalian yang datang dengan jumlah banyak orang ternyata lebih takut dari kami? Kamu menatap Yin Gan dengan kesal. Kalian bisa berkata seperti itu karena pada dasarnya kalian hanya berlindung di bawah ketiak pasukan bantuan. Jika tidak, aku yakin juga sudah pasti mundur. Yu Dai menanggapi. Cukup, ucap Nangong Xianzai dengan tegas, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang duduk dengan tenang. Patriark Zhenyin Ruo, apa pendapat Anda? Menurutku ide jenderal sebelumnya sudah tepat, dan aku setuju, hanya saja Komandan Lu Sheng menanggapi ide itu terlalu jauh. Aku tidak tahu, apakah karena ketakutan atau karena kemampuan berpikirnya terlalu lemah. Serangan kejutan memang bertujuan untuk mengejutkan musuh dan mencerai-beraikan mereka, tapi kita juga tidak perlu membagi pasukan dan menempatkannya pada titik penyergapan. Ada perbedaan yang sangat signifikan dalam masalah ini, yaitu mengejutkan mereka di wilayahnya sendiri. Itu artinya kita menyerang dan mendorong musuh untuk mundur, bukan serangan kejutan di wilayah kita, di mana kita sudah membuat titik penyergapan awal, lalu memancing dan mengejutkan mereka. Jadi perhatikan perbedaan masalahnya. Apakah kalian pikir memasuki wilayah musuh dan mengepung mereka di wilayahnya? Itu mudah, sangat tidak rasional. Ucap King Ruo membuat wajah Lu Sheng, Yu Dai dan si Chou Ding dan rombongannya merah padam. Bajingan ini mengatakan aku bodoh, tunggu saja dalam perang nanti. Lu Sheng membatin, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Apakah yang lainnya ada pendapat? Jika tidak ada, maka mari kita bergerak, ucap Nangong Xianzai dengan tenang, membuat Lu Sheng dan semua orang begitu terkejut. Apakah kita akan menyerang sekarang? Lalu bagaimana dengan Jenderal Yu Teng dan Jenderal Si Chounan? Itu artinya kita akan bergerak tanpa perintah dari Jenderal Utama, ucap Yu Dai dengan serius. Jika menunggu Jenderal Yu Teng dan Jenderal Si Chounan, kita akan benar-benar kehilangan langkah. Apakah kalian pikir musuh akan diam dan menunggu? Jika dilihat dari tanggung jawab, ini adalah pelanggaran berat karena meninggalkan tugas dan pergi saat dibutuhkan. Kata-kata Yin Gan membuat Yu Dai langsung terdiam. Jika tidak ada yang ingin berbicara, itu artinya kita semua sudah setuju, namun aku ingin klan Zhenyin sebagai penanggung jawab keamanan wilayah ini, memimpin pasukan dan berada di kawasan paling depan. Ucap Lu Sheng penuh arti. Benar, setidaknya itu akan menunjukkan bahwa mereka tidak bersembunyi di bawah ketiak pasukan bantuan, si Chou Ding menimpali. Baiklah, ucap King Ruo menyanggupi. Baik, mari kita bergerak, ucap Nangong Xianzai, sambil membawa para komandan tersebut menemui pasukannya masing-masing. Zongde, ucap King Ruo sambil memberikan panji-panji klan Shen Zhenyin, lalu bergerak memimpin rombongannya, lalu diikuti ribuan pasukan lainnya. Sus, mereka bergerak dengan tenang, melintasi wilayah perbatasan dan terus bergerak, memasuki wilayah kerajaan kabut angin. Saudara Lu Sheng, apakah saudara punya ide? Tanya si Chou Ding, berbicara melalui telepati, sambil menatap rombongan King Ruo yang bergerak di depan mereka. Gunakan serangan formasi angin, jebak mereka agar berada di tengah pasukan musuh. Selain itu perintahkan pada saudara Yu Dai, Lan Chu dan saudara Hei Zitan agar melemahkan serangannya, jawab Lu Sheng dengan senyum mengembang dari sudut bibirnya. Baik, jawab si Chou Ding dengan penuh semangat. Sus. Rombongan besar itu terus bergerak hingga dari jauh mereka dapat melihat perkemahan besar pasukan kerajaan kabut angin. Di hadapan Lu Sheng dan rombongannya, King Ruo dan rombongannya terus bergerak dengan tenang. Penguasa, ada yang aneh dengan perkemahan itu, ucap Mai Xian. Benar, sepertinya ini adalah jebakan, ucap King Ruo menanggapi.
Lalu penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Terus bergerak, dan berpura-pura tidak tahu. Maksud penguasa? Tanya Murong Zongde. Zongde, di belakang kita ada Lu Sheng dan pasukannya, dan aku yakin pasukan musuh akan menargetkan mereka, dengan tujuan untuk mengunci pergerakan kita keluar dari kawasan ini. Jawab King Ruo dengan tenang. Baik, lalu bagaimana dengan klan Hong, Huang, Nangong dan yang lainnya? Tanya Mai Xian. Lindungi mereka sebisa mungkin, jawab King Ruo dengan tenang. Baik penguasa. Sus, sus. Mereka bergerak mendekati perkemahan pasukan kerajaan kabut angin, namun belum sempat mereka menyerang, dari arah belakang muncul ledakan aura yang sangat kuat. Duar, duar. Ledakan dahsyat mengguncang kawasan itu dengan hebat. Ini jebakan, ucap Nangong Xianzai dengan serius sambil mengarahkan pasukan untuk membuat formasi pertahanan. Formasi cincin api, ucap King Ruo memberi perintah, bersamaan dengan suara ledakan serangan yang terus beradu. Dalam waktu singkat, formasi serangan cincin api terbentuk namun karena pasukan klan Lu, klan Yu dan klan Sichou berada di barisan paling belakang, posisi barisan pasukan mereka berada di lapisan paling luar. Sialan, bagaimana bisa mereka membawa kita masuk ke dalam perangkap? Teriak Lu Sheng mengumpat dengan kesal, melepaskan tebasan pedangnya menghalau serangan lawan yang begitu brutal. Ah! Teriak Yu Dan dengan begitu kesal. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat bersamaan dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah, mengubah aroma udara di kawasan hijau hutan raksasa tersebut menjadi begitu mengerikan. Sus, sus. Prajurit kerajaan bunga semi selatan yang terbunuh terus berjatuhan, membuat semangat pertarungan mereka semakin lemah. Di sisi lain, King Ruo yang masih belum bergerak, mengamati pertempuran itu dengan tenang. Mundur, teriak Nangong Xianzai memberi perintah, namun tiba-tiba pasukan kerajaan kabut angin lainnya muncul, dan meningkatkan serangan mereka, membuat pasukan kerajaan bunga semi selatan semakin kalang kabut. Bajingan, mengapa mereka yang harus mendapatkan keuntungan ini? Ucap Yu Dai menggerutu dengan kesal saat melihat King Ruo dan pasukannya berada di tengah lingkaran formasi serangan cincin api. Sedangkan dirinya harus bertempur mati-matian menahan serangan pasukan kerajaan kabut angin yang semakin menggila. Berani menyerang dan memasuki wilayah kami, kalian benar-benar mencari mati. Teriak jenderal pasukan utama dari kerajaan kabut angin yang tiba-tiba muncul di udara, tertawa dengan keras, bersamaan dengan munculnya 30.000 pasukan lainnya, membuat Lu Sheng dan rombongannya kehilangan semangat pertempuran. Ternyata kekuatan mereka lebih dari 60.000 prajurit. Klan Zengin sialan, bagaimana bisa mereka memberi laporan yang salah? Apakah ini jebakan yang sengaja mereka lakukan? Sichou Ding memprovokasi pasukan yang hampir menyerah tersebut. Semakin kalian mengeluh, maka semakin tipis harapan kalian untuk hidup. Ingat, kita datang bukan untuk mengantar nyawa, tetapi untuk mengambil nyawa mereka. Ucap Yin Gan memberi semangat. Bajingan, kamu bahkan hanya bicara dan bersembunyi di dalam lingkaran. Teriak Yu Dai dengan sangat kesal. Sebelum terang, jangan biarkan satu pun dari mereka yang masih bernapas. Teriak jenderal pasukan kerajaan kabut angin, membuat serangan pasukannya semakin gencar. King Ruo yang sebelumnya masih belum bergerak tiba-tiba keluar dari tengah formasi cincin api. Sus, sosoknya naik ke atas langit, diikuti pasukan dari klan Shen Zengyin, membuat Nangong Xianzai, Yu Sheng, Yu Dai, Lan Chu dan Hei Zitan sangat kesal karena mengira King Ruo dan rombongannya akan meninggalkan tempat itu. Dengan kekuatan pasukan sampah masih berani berbicara untuk membinasakan kami, kalian benar-benar bermimpi. Panji-panji Shen Zengyin, tunjukkan kehebatan mutiara perak pada mereka. Ucap King Ruo dengan keras, sambil bergerak menerobos pasukan kerajaan kabut angin. Selas, selas, cahaya perak berkelebatan di dalam kegelapan malam, bergerak ke berbagai arah dengan tidak beraturan tanpa ledakan. Sus, sus. Ratusan sosok tanpa kepala dengan tubuh yang terpotong-potong, berjatuhan seperti buah busuk yang digugurkan dari pohonnya,
membuat para pemimpin pasukan kerajaan kabut angin begitu terkejut, bahkan membuat Nangong Xianzai, Lu Sheng, Yu Dai, Lan Chu, Hei Zitan, Si Chou Ding dan komandan pasukan kerajaan Bunga Semi Selatan ternganga. Sangat kuat, ucap Lu Sheng dengan wajah membatu, saat melihat King Ruo dan rombongan yang terus bergerak ke berbagai arah yang dalam waktu singkat telah membunuh ribuan prajurit kerajaan kabut angin. Jenderal, apakah Patriark Zhenyin Ruo adalah sosok abadi? Tanya Lan Chu yang kini tidak dapat menyembunyikan ketakutannya pada King Ruo. Komandan, aku juga tidak tahu, tetapi dilihat dari kekuatannya, hanya mereka yang berada di tingkat abadi yang dapat melakukan serangan seperti ini, jawab Nangong Xianzai, yang bahkan tidak kalah terkejutnya dari para komandan pasukan tersebut. Jangan biarkan mereka melihat matahari pagi. Suara King Ruo bergema dengan keras, membangkitkan semangat pertempuran pasukan kerajaan Bunga Semi Selatan yang sebelumnya hampir menyerah tersebut. Di sisi lain, kekuatan pasukan kerajaan kabut angin yang sebelumnya berada di atas angin dan begitu mendominasi, kini benar-benar kehilangan semangat pertempuran. Mundur, teriak jenderal pasukan memberi perintah, sambil bergerak menjauh dari tempat itu bersama dua sosok jenderal lainnya dengan pasukan yang langsung tercerai-berai. Namun tiba-tiba sosok King Ruo yang bahkan tidak terlihat pergerakannya, muncul di hadapannya. Diikuti sosok Murong Zongde yang bergerak membawa panji-panji klan Shen Zhenyin. Siapa kamu? Menatap King Ruo dengan ketakutan, sambil bergerak mundur dengan perlahan. Apakah kalian tidak melihat panji-panji klan yang ada di belakangku? Atau kalian sudah lupa padaku? Dengan tatapan dingin, membuat sosok jenderal tersebut begitu terkejut. Saudara, dia adalah sosok yang datang bersama Nangong Qiankun pada saat kita keluar dari istana kota Bunga Semi Selatan sebelumnya, ucap sosok lainnya mengingat keberadaan King Ruo yang menatapnya dengan dingin. Jangan menganggap diri terlalu tinggi, ucap King Ruo tiba-tiba bergerak, menampar ketiga sosok tersebut dengan keras, sehingga melempar mereka ratusan meter, namun belum sempat ketiga sosok tersebut bangkit berdiri dan memulihkan kekuatannya, Yin Gan, Mai Xian dan Mai Chao, sudah muncul di hadapan mereka dan ikut melepaskan serangan susulan. Duar, pukulan tersebut melukai mereka dengan parah. Tangkap mereka, ucap King Ruo memberi perintah, berbicara pada Yin Gan dan rombongannya melalui telepati lalu bergerak membabat pasukan kerajaan kabut angin tanpa pandang bulu. Di sisi lain, penampilan Tian Feng dan rombongannya juga tidak kalah mengejutkan, dengan kekuatan yang begitu mendominasi dan semangat pertempuran yang membara, benar-benar membuat pasukan kerajaan kabut angin seperti hewan yang memasuki ladang pembantaian. Tuan, kami menyerah Tuan, teriak prajurit itu mengaku kalah. Maaf, kami tidak mengizinkan kalian untuk menyerah, ucap Tian Luye sambil terus bergerak, menebas siapa saja yang ada di hadapannya, membuat Lu Sheng dan rombongannya yang sebelumnya terus memprovokasi King Ruo menangis dalam hati, karena telah menyinggung kekuatan yang sangat mengerikan tersebut. Ini hanya segelintir orang, bagaimana jika seluruh anggota klan mereka bergerak? Lu Sheng membatin saat melihat sosok King Ruo yang terus membias dan memadat, menewaskan siapapun yang dilewatinya. Ternyata klan dari wilayah kuno sangat menakutkan, tidak heran jika ayah selalu mengatakan untuk tidak menyinggung mereka. Nangong Xianzai membatin, sambil menatap pasukannya yang kini menguasai 80% pertempuran tersebut. Sisanya aku serahkan pada kalian. Ingat, untuk tidak membiarkan siapapun melihat matahari pagi, ucap King Ruo sambil bergerak menuju perkemahan pasukan kerajaan kabut angin, bergerak bersama Yin Gan, Mai Xian dan Mai Chao yang membawa 3 jenderal zirah emas yang terikat rantai perak keemasan. Baik Patriark, ucap Nangong Xianzai dengan hormat, yang kini benar-benar mengubah pandangannya pada King Ruo. Sus. King Ruo dan rombongannya mendarat di depan tenda utama, lalu memasuki tenda tersebut dengan tenang. Penguasa, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Mai Xian. Biarkan mereka bersamaku, kalian bantu saudara yang lainnya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, bergerak meninggalkan 3 tawanan kerajaan kabut angin pada King Ruo.
Setelah Yin Gan, Mai Xian dan Mai Chao pergi, King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanan ketiga jenderal tersebut, lalu duduk pada kursi utama yang ada di dalam tenda dan memeriksanya dengan tenang. Ternyata kalian sangat miskin, ucap King Ruo sambil menatap ketiga sosok yang terdiam dengan wajah pucat pasi tersebut, lalu memulihkan diri untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kemunculan pasukan bantuan kerajaan kabut angin. 1 jam kemudian, King Ruo yang telah selesai memulihkan diri, tiba-tiba merasakan 3 aura bergerak mendekati tenda tersebut. Patriark, aku Namong Xianzai, ucap suara dari luar berbicara. Jenderal, masuk saja, ucap King Ruo dengan ramah. Tidak lama kemudian, Namong Xianzai, komandan pasukan dari klan Hong dan klan Huang, memasuki tenda. Jenderal, komandan, silakan duduk, ucap King Ruo dengan ramah. Terima kasih Patriark, ucap mereka dengan hormat, sambil menempati kursi yang tersedia dengan tenang namun dengan perasaan tegang. Jenderal, ada apa? Tanya King Ruo dengan tenang saat Namong Xianzai duduk pada kursi yang ada di hadapannya. Patriark, Komandan Zheng Yingan dan rombongannya bergerak mengejar pasukan kerajaan kabut angin yang tersisa. Sebelumnya kami telah meminta mereka untuk tidak melanjutkan pengejaran, tetapi mereka bersikukuh harus membinasakan mereka tanpa sisa, jawabnya dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tenang. Lalu bagaimana dengan pasukan kita? Aku telah meminta mereka bergerak mundur, jawab Namong Xianzai. Baik, aku akan mengawasi orang-orangku, ucap King Ruo dengan tenang. Lalu Patriark, bagaimana dengan mereka? Tanya Namong Xianzai. Aku akan mengembalikan mereka ke kota kabut angin, jawab King Ruo dengan penuh arti, membuat Namong Xianzai langsung ternganga. Apakah maksud Patriark akan pergi ke ibu kota kerajaan Fengwu? Tanya komandan dari klan Hong. Benar, karena aku tidak ingin murid-murid klan kami menghabiskan waktu di tempat ini. Komandan Hong Qinli, melindungi wilayah kerajaan Bunga Semi Selatan adalah kewajiban, tetapi aku juga ingin anggota klan kami memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarganya, ucap King Ruo dengan tenang. Jika demikian, aku akan ikut serta, ucap Namong Xianzai dengan serius. Jika demikian, aku juga akan ikut, Patriark, ucap Hong Qinli. Jika demikian, Komandan Huang Yancheng kembali ke barak pasukan, perintahkan pasukan untuk beristirahat dan berjaga, ucap Namong Xianzai. Baik Jenderal. Setelah Huang Yancheng pergi, King Ruo lalu memasukkan ketiga jenderal kerajaan kabut angin ke dalam cincin penyimpanannya. Ayo bergerak, ucap King Ruo sambil membawa Namong Xianzai dan Hong Qinli menyusul Yin Gan dan rombongannya yang sedang mengejar sisa pasukan kerajaan kabut angin yang sedang melarikan diri. Di tempat lain, benteng perbatasan kerajaan Bunga Semi Selatan. Saat hari benar-benar telah terang, 32.000 prajurit yang selamat dari pertempuran sebelumnya tiba di benteng perbatasan dan beristirahat di tempat itu. Yang terluka, segera pulihkan diri kalian, sedangkan yang masih bugar, bergerak menuju pos penjagaan. Ucap komandan pasukan dari klan Zise memberi perintah. Baik, ucap semua orang sambil bergerak pergi. Di dalam aula utama benteng, Lu Sheng dan rombongannya yang sebelumnya terluka karena pertempuran duduk memulihkan diri dengan perasaan tidak tenang, karena benar-benar tidak memiliki muka untuk bertemu dengan King Ruo dan anggota klan Shen Zhenyin. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yu Dai dengan serius. Satu-satunya cara adalah melaporkan hal ini pada Patriark, tetapi konsekuensinya kita akan dihukum, jawab Lu Sheng. Ini lebih baik, daripada kita mati dan dipermalukan di tempat ini, ucap Lan Chu. Tanpa menunggu lama, Hei Zitan lalu mengeluarkan lencana pesan jiwa dari dalam cincin penyimpanannya dan melaporkan perkembangan perang di wilayah perbatasan tersebut pada Patriark Klan, lalu diikuti oleh Lu Sheng dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, setelah mereka mengirim pesan jiwa pada pemimpin klannya masing-masing, tiba-tiba Huang Yancheng muncul di tempat itu. Komandan Huang Yancheng, di mana Jenderal dan Patriark Zheng Yinruo? Tanya Yu Dai dengan serius. Jenderal dan Patriark Zheng Yinruo sedang menyusul Komandan Zheng Yingan dan rombongannya,
yang saat ini masih memburu pasukan kerajaan kabut angin. Selain itu Jenderal Nangong Xianzai juga ingin kita terus berada di sini dan mempersiapkan diri. Tapi sampai kapan? Bukankah perang ini sudah selesai? Tanya Lu Sheng. Kita akan menunggu hingga Jenderal dan Patriark Zhenyin Ruo kembali dari ibu kota kerajaan kabut angin. Apa? Mereka pergi ke ibu kota kerajaan kabut angin. Apakah dia gila? Ucap Lu Sheng tiba-tiba berbicara. Yang gila itu kalian, karena terus memprovokasinya. Tunggu saja Patriark Zhenyin Ruo kembali. Aku yakin dia tidak akan melepaskan kalian. Aku sudah menyampaikan perintah Jenderal Nangong Xianzai. Tetap berada di tempat ini atau pergi, itu urusan kalian, ucap Huang Yancheng yang tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Menanggapi kata-kata Lu Sheng yang terlihat tidak senang, lalu pergi. Kata-kata Huang Yancheng membuat Lu Sheng dan rombongannya terdiam mematung. Hais, mengapa saudara harus memberikan tanggapan seperti itu? Ucap Yudai dengan kesal. Benar, kita bahkan sudah terlalu banyak memprovokasinya. Lan Chu ikut menanggapi. Selama ribuan tahun tidak ada yang berani melakukan hal seperti ini, itu artinya dia benar-benar memiliki persiapan dan kekuatan. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Hei Zitan, berbicara pada Yudai yang tampak sedang berpikir dengan keras. Yudai yang telah kehilangan ide untuk menyelesaikan konflik kecil dengan King Ruo hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mendengar dan melaksanakan perintah Jenderal Nangong Xianzai. Semoga Patriark bisa membantu, jawabnya pelan. Di tempat lain, Yin Gan dan rombongannya akhirnya berhasil memburu ribuan prajurit kerajaan kabut angin yang sebelumnya memanfaatkan situasi perang untuk melarikan diri. Namun pada saat mereka akan kembali, tiba-tiba mereka melihat King Ruo, Nangong Xianzai dan Hong Qinli muncul di hadapan mereka. Patriark, Jenderal, ucap Yin Gan dan rombongannya menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Tanya King Ruo. Sudah Patriark, jawab Mai Chao sambil memberikan laporan dengan detail. Baiklah, kalian kembalilah ke benteng perbatasan dan memulihkan diri. Aku ada sedikit urusan, ucap King Ruo memberi perintah. Baik, Patriark, ucap Yin Gan dan rombongannya dengan hormat, lalu bergerak pergi, membuat Nangong Xianzai dan Hong Qinli terdiam mematung. Komandan, Jenderal, ada apa? Tanya King Ruo dengan heran. Apakah Patriark akan pergi ke ibu kota kerajaan kabut angin tanpa pasukan? Benar, apakah perlu kita membawa mereka ikut serta? Tanya King Ruo, yang akhirnya mengerti keterkejutan kedua sosok yang ada di hadapannya tersebut. Patriark, apakah ini tidak? Ucap Hong Qinli dengan ragu. Komandan Hong Qinli, aku tidak pernah bercanda dengan kata-kataku. Jika komandan ragu, kembalilah, ucap King Ruo dengan serius, membuat sang komandan pasukan dari klan Shen Hong itu terdiam. Setelah terdiam cukup lama, Hong Qinli lalu menggelengkan kepalanya. Patriark, mari kita pergi, ucapnya dengan serius membuat Nangong Xianzai yang masih terdiam tampak terkejut. Bagaimana, Jenderal? Tanya King Ruo. Baiklah, mari kita pergi, jawabnya dengan serius. Baik, ucap King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Sus. Bola emas transparan muncul, lalu menyelimuti tubuh mereka bertiga. Mari kita pergi, ucap King Ruo sambil menggerakkan bola emas transparan tersebut, yang langsung melesat seperti kilatan cahaya. Selas, selas. Bola emas transparan tersebut membias dan terus melesat meninggalkan jejak cahaya keemasan di atas langit wilayah selatan. Di tempat lain, Yin Gan dan rombongan akhirnya tiba di benteng perbatasan kerajaan bunga semi selatan. Komandan Zheng Yin Gan, ucap Huang Yancheng dan komandan lainnya menyambut kedatangan mereka dengan hormat namun dengan wajah yang tampak khawatir. Komandan Huang Yancheng, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Yin Gan dengan serius. Komandan Zheng Yin Gan, apakah kalian bertemu dengan Jenderal dan Patriark Zhenyin Ruo? Tanya komandan dari klan Zise dengan serius. Tentu saja, kami kembali ke tempat ini berdasarkan perintah dari mereka, jawab Yin Gan, membuat semua orang semakin penasaran, termasuk Lu Sheng, Yudai,
He Zitan dan si Ding yang diam-diam terus menyimak perbincangan tersebut. Lalu di mana Patriark Zhenyin Ruo, Jenderal Nangong Xianzai dan Komandan Hong Qinli? Tanya komandan dari klan Shen Zise itu dengan penasaran. Mereka masih ada sedikit urusan, jawab Yin Gan dengan tenang, membuat tempat itu menjadi hening. Itu artinya mereka benar-benar pergi ke ibu kota kerajaan Kabut Angin, ucap komandan pasukan dari klan Bai, memecahkan keheningan tempat itu, membuat Lu Sheng dan rombongannya yang berada di sudut ruangan tersenyum lega. Masih ada sedikit harapan, ucap Lu Sheng berbicara pada rombongannya melalui telepati. Benar, itu artinya mereka benar-benar mengantar nyawa, karena sangat tidak mungkin kerajaan Kabut Angin melepaskan orang-orang dari kerajaan kita, ucap Yu Dai menanggapi. Benar, apalagi dirumorkan bahwa ada beberapa sosok abadi di kota itu, mereka pasti tidak akan melepaskan Patriark Zhenyin Ruo, namun aku hanya kasihan pada Jenderal Nangong Xianzai dan Komandan Hong Qinli. Ucap Lan Chu menanggapi. Yin Gan dan rombongannya yang sebelumnya tidak mengira King Ruo akan pergi ke ibu kota kerajaan Kabut Angin hanya menanggapi hal tersebut dengan tenang. Saudara, mari kita beristirahat, ucap Murong Zongde dan rombongan dengan tenang. Baiklah, ucap Tian Feng lalu pergi bersama rombongannya untuk memulihkan diri, membuat Huang Yancheng dan semua orang semakin terheran-heran. Benar-benar klan yang mengerikan. Benar, sebelumnya kita semua telah menjadi saksi bahwa kehebatan segelintir orang dari klan Zhenyin ini benar-benar mengerikan, namun aku tidak menyangka jika Patriark Zhenyin Ruo adalah orang yang bahkan lebih mengerikan lagi, ucap para komandan tersebut sambil mengirimkan pesan jiwa pada pemimpin klan mereka masing-masing, melaporkan situasi dan perkembangan di wilayah perbatasan tersebut. Di kota Bunga Semi Selatan, Aula Istana Kerajaan, Nangong Ming dan Qian Kun yang sedang berbincang-bincang santai terkait keberadaan klan Zhenyin dikejutkan dengan kedatangan para menteri kerajaan, yang memasuki ruangan dengan membawa kepanikan di wajahnya masing-masing. Namun belum sempat Nangong Ming menanyakan tujuan kedatangan mereka, tidak lama berselang hadir juga 4 jenderal utama kerajaan, yaitu Jenderal Timur dari klan Hong Ning, Jenderal Barat dari klan Zise Xuan, Jenderal Utara dari klan Lu Qin dan Jenderal Selatan dari klan Yu Teng. Hormat pada Yang Mulia, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Para menteri, para jenderal, bangunlah, ucap Nangong Ming dengan tenang. Setelah mereka menempati kursinya masing-masing, Nangong Ming lalu menanyakan tujuan kedatangan mereka. Silakan para menteri menyampaikan laporan, ucapnya dengan serius. Yang Mulia, apakah Anda telah mendapat laporan dari wilayah perbatasan selatan? Tanya Huisi dengan wajah serius. Nangong Ming yang memang belum menerima laporan menggelengkan kepalanya. Aku bahkan belum menerima laporan dari Nangong Xianzai, apakah telah terjadi sesuatu? Dengan wajah serius, para menteri dan jenderal pasukan itu saling berpandangan. Gawat, itu artinya mereka benar-benar bergerak tanpa perintah, ucap Lugu dengan serius, membuat Nangong Ming dan Nangong Qian Kun semakin penasaran. Silakan Menteri Lugu menjelaskan, ucap Nangong Qian Kun. Jenderal, sebelumnya kami menerima laporan dari Komandan Lu Sheng dari perbatasan, bahwa kita memenangkan peperangan ini, tapi setelah memenangkan perang, Patriark Zhenyin Ruo, Qinli dan Jenderal Nangong Xianzai, bergerak menuju kerajaan Kabut Angin. Komandan Hong, apakah maksud menteri pasukan kita menyerang kerajaan Kabut Angin? Tanya Nangong Qian Kun dengan serius. Bukan pasukan jenderal, tetapi mereka bertiga, jawab Lugu, membuat Nangong Ming dan Nangong Qian Kun terdiam. Jenderal Yu Teng, bagaimana bisa mereka bergerak tanpa sepengetahuanmu? Tanya Nangong Ming, menatap Jenderal Selatan itu dengan serius. Yang Mulia, hamba tidak mengira akan terjadi peperangan secepat ini. Menurut perkiraan hamba, peperangan ini akan terjadi 1 minggu lagi, namun belum sempat hamba pergi ke wilayah perbatasan. Patriark Zhenyin Ruo dan Jenderal Nangong Xianzai telah memimpin pasukan, jawab Yu Teng menjelaskan. Yang Mulia, jika hanya mereka bertiga yang pergi, itu artinya ini berkaitan dengan diplomasi.
ucap Hong Mian dengan tenang. Diplomasi apa yang Anda maksud? Ini adalah kesengajaan untuk membuat masalah semakin serius, karena dengan nyata telah melanggar aturan kekaisaran. Selain itu, apakah mungkin Feng Wu dan Ming mau mendengarkan penjelasan mereka yang telah membunuh 90.000 pasukannya? Ucap Lugu, membuat Nangong Qiankun dan Nangong Ming tampak begitu terkejut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.